procurement. Nah, procurement ini apa sih tujuannya? Tujuannya ini adalah mengakuisisi barang, ya, agar bisa menjamin efektivitas dari sebuah operasional baik di dalam manufaktur maupun proses logistik. Maka kalau kita lihat dalam procurement ini meliputi diantaranya adalah tadi purchasing itu bagiannya. Kemudian bagaimana memilih si suppliernya sendiri, ya, menentukan jadwal pengadaannya, kapan ya pengadaan barangnya, menentukan harganya, sampai dengan mengendalikan kualitasnya dan lain sebagainya ya. Ini cakupannya ini akan lebih luas kalau kita berbicara procurement. Nah, bagaimana tugas dari bagian pengadaan ini? Yang pertama adalah merancang hubungan yang tepat dengan supplier, ya. Karena kita tahu bahwa supplier itu kalau kita melihat ini bisa menjadikan kemitraannya itu adalah untuk jangka panjang, ya, ataupun bisa jadi transaksional ya. Jadi hanya saat itu ya udah selesai, kita nggak ada kontrak terikat. Sehingga ini perlu dibina hubungan ini. Apalagi kalau kita suppliernya ini kita evaluasi ternyata memang kinerjanya itu bagus. Nah, ini harusnya kita pertahankan, jangan sampai ada pemutusan kontrak kerja ya. Karena sayang sekali gitu yang sudah kita bina, kemudian jelas harganya lebih murah, kualitas bagus dan lain sebagainya. Ini hubungannya ini menjadi hanya jangka pendek ya. Padahal kita tahu bahwa barang yang kita butuhkan itu sebenarnya bisa dilakukan terus-menerus. Kemudian tugas bagian pengadaan, tentunya kita harus bisa memilih suppliernya sendiri. Siapa nih? Ya harus bisa menentukan nantinya pemilihan supplier ini, dan ini memerlukan waktu ya. Mungkin sekarang ini terkenal dengan bagaimana kita memilih supplier itu menggunakan teknologi yang namanya adalah e-procurement ya. Jadi sudah menggunakan elektronik ya, terutama untuk barang-barang yang sifatnya adalah lelang atau tender. Biasanya perusahaan itu menggunakan e-procurement sehingga semua orang itu bisa mengikuti tender tersebut. Nah, kemudian yang keempat, memilih data item yang dibutuhkan dan juga data suppliernya. Ini harus ada nih tugas bagian pengadaan. Dan mungkin kalau kalian kemarin ada tugas langsung observasi ke perusahaan ya, ingin mengetahui rantai pasoknya sebuah perusahaan dari hulu ke hilir, ketika kalian menanyakan misalkan di salah satu perusahaan, Pak, ini kalau ingin tahu kami siapa saja suppliernya. Nah, ini ada yang diberitahu, ada yang tidak. Karena sifatnya itu bisa jadi ada yang rahasia. Ya. Oke. Yang kelima, bagian pengadaan ini juga bertugas untuk melakukan proses pembelian, ya. Baik pembeliannya secara rutin, baik berupa tender ataupun lelang. Dan terakhir, melakukan evaluasi terhadap kinerja suppliernya. Karena dengan mengevaluasi ini kita bisa tahu apakah kita akan meneruskan kontraknya terus ya dengan supplier tersebut atau kita berpindah ke supplier yang lain. Oke. Nah, bagaimana proses pengadaan barang yang langkah-langkahnya ya yang harus kita ketahui? Yang pertama tentunya kita harus melakukan perencanaan dulu. Ya, dalam proses perencanaan ini kita akan mengidentifikasi kebutuhan barangnya apa saja ya. Tentu mungkin nanti akan kerjasama dengan bagian gudang. Karena gudang yang tahu nih stok barang yang ada ataupun stok barang yang memang sudah habis ya. Nah, sudah diidentifikasi kebutuhan misalkan ya. Bagian gudang akan berkomunikasi juga misalkan kalau di manufaktur dengan bagian produksinya ya, sehingga bisa tahu barang-barang mana yang kosong. Kemudian setelah identifikasi kebutuhan adalah kita akan menentukan metodenya seperti apa nih. Apakah pembelian langsung tadi kita tetapkan atau menggunakan tender ya, lelang
dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan dalam proses perencanaan. Dan terakhir adalah jadwalnya. Kapan barang itu harus ada? Nah, ini harus kita tentukan jadwal pengadaan barang ini sehingga ada kesepakatan dengan para supplier. Nah, kalau kita sudah merencanakan, ya, termasuk di dalamnya, dalam si bagian pengadaan ini juga bisa mengidentifikasi berapa harganya juga, ya, harus kita ketahui. Karena dengan mengetahui standar harganya, kita nggak akan dibohongi oleh supplier itu. Tidak akan terlalu murah, tidak juga terlalu mahal. Karena kita punya standar harga, tahu di sini, ya. Oke, kemudian melakukan eksekusinya, ya, atau pelaksanaan. Jadi melakukan proses persiapan dalam pengadaan barangnya dan juga melaksanakan nanti pemilihan dalam penyedia barang. Nah, setelah itu kita lakukan proses monitoring. Monitoring ini kita akan memastikan proses yang dilakukan tadi, kalau memang sudah terpilih nih ya, dalam pelaksanaan itu sudah dipilih suppliernya A yang terpilih. Nah, kemudian kita monitor, sesuai enggak dengan kontrak nih, baik itu waktunya, baik itu barang yang datangnya, kualifikasinya dan lain sebagainya. Kita monitor sampai semuanya ini diselesaikan, ya. Nah, selesai itu baru kita lakukan evaluasi. Nah, dengan evaluasi ini kita bisa mengetahui ke depan apakah terus melakukan kontrak atau kita putuskan saja, enggak perlulah karena ternyata hasil evaluasi supplier tersebut tidak baik, misalkan ya kinerjanya. Oke, baik. Nah, dalam sebuah sistem juga ya, kalau kita belajar SAP nanti, kalian praktikum SAP, maka kegiatan procurement itu juga kita ketahui prosesnya. Yang pertama itu tadi sama, kita tentukan demand determination-nya, kebutuhannya, ya. Kemudian kalau sudah dilakukan apa saja kebutuhannya, kita cari suppliernya siapa saja, ya, sort determination itu, kemudian lakukan proses seleksinya, ya. Setelah selesai, sudah terpilih yang menjadi suppliernya, lakukan purchase order processing-nya, ya. Kemudian kita lakukan order monitoring-nya sampai barang itu good receipt. Good receipt itu adalah sampai ke kita. Nah, setelah itu kalau barangnya sudah sesuai nanti masuk, ya, lalu dilakukan invoice verification dan terakhir baru dilakukan proses payment. Nah, dalam melakukan proses seleksi pemilihan supplier, maka yang pertama kita tentukan dulu kebutuhan jenis materialnya. Tadi ya, maka kita harus tahu nih informasi tentang perusahaannya. Jangan sampai kita dibohongi, ya. Kita harus tahu misalkan status perusahaannya, apakah dia PT, CV atau apa, ya. Kemudian struktur organisasinya juga harus kita ketahui, siapa pimpinannya sampai dengan stafnya. Nilai aset dari perusahaan tersebut juga kita ketahui, apalagi kalau PT itu kan biasanya terbuka ya, perseroan terbuka. Kita bisa mengetahui itu keuangannya lagi dalam keadaan baik tidak baik gitu ya. Kemudian lokasi perusahaannya juga harus kita pastikan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mempelajari perusahaan tersebut dan memang sesuai dengan kebutuhan, baru lakukan penilaian kelayakan dari kerjasama kita. Kemudian kita juga kalau memisalkan berusaha lah untuk melakukan kunjungan juga ke perusahaannya ya, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal di luar yang kita tidak ini ya. Contoh misalkan sudah deal ternyata dibawa kabur uangnya dan lain sebagainya. Nah, inilah makanya kita perlu melihat perusahaannya sampai dengan nilai aset dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, proses pembelian barang. Proses pembelian barang ini ada yang masuk dalam kategori pembelian rutin, ya. Jadi pembelian rutin ini dilakukan
untuk item-item yang memang dipesannya itu repetitif ya. Jadi terus-menerus yaitu gitu diperlukan, waktunya juga sudah ditetapkan, barangnya juga sudah ditetapkan, berulang-ulang yang dipesannya sama misalkan ya. Nah kemudian baik perusahaan maupun supplier nanti sama-sama memiliki data terkait dengan item-item, yaitu ada nama ya perusahaannya, nomor kodenya, spesifikasinya, kemudian berapa waktu delivery-nya kita tetapkan, harga per unitnya berapa. Nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bagian yang membutuhkan di sini mengirimkan permintaan pembelian ke bagian pengadaan. Kalau di manufaktur ya bagian yang membutuhkan barangnya tentunya adalah bagian produksi. Kalau di perusahaan logistik ya, perusahaan logistik tentunya di sini ada kebutuhan dari bagian gudang misalkan ya, bagian kalau misalkan untuk barang kaitannya misalkan dengan tidak hanya bagian produksi ya, berarti bagian gudang juga bisa menginformasikan kalau di manufaktur. Tapi kalau di perusahaan logistik misalnya di sini untuk transport, berarti bagian transport yang akan menginformasikan ke bagian pengadaan bahwa kendaraannya untuk besok dengan jadwal yang schedule-nya misalkan sudah sudah padat, ini kendaraan juga sudah habis, padahal customer ini ada beberapa yang harus dibantu untuk pengirimannya. Nah, berarti kan harus menghubungi nih vendor. Nah, ini juga kaitannya bagian pengadaan harus melakukan requisition dulu dari pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, kemudian kalau kita ketahui misalkan dari bagian tadi yang membutuhkan ya bagian produksi, contoh misalkan salah satu barangnya apa nih yang repetitif, ATK misalkan. Bagian dari bagian produksi butuh misalkan ini alat tulisnya misalkan, atau dari bagian admin ini sudah habis. Oke. Kita identifikasi berapa kebutuhannya, kemudian dimasukkan ke bagian pengadaan. Nanti bagian pengadaan nih yang akan mengevaluasi ya, mau ATK, mau bahan baku dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi ya, karena memang pembeliannya memang rutin misalkan. Nah, kemudian bagian pengadaan nanti akan mengevaluasi PR-nya ya. Kemudian bagian pengadaan ini akan menindaklanjuti dengan mengirim dokumen PO purchase order ke supplier yang memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti begitu suppliernya sudah oke, kemudian bagian pengadaan akan memonitor pengiriman barangnya ya, karena khawatir bisa terjadi terlambat ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, pada saat pesanan datang, kemudian nanti bagian gudang yang akan mengecek ya sesuai nggak jumlah barangnya, kualitasnya sesuai nggak dan lain sebagainya. Kalau oke, kemudian dilakukan proses invoice dan terakhir adalah payment yang dilakukan oleh bagian akuntansi. Nah, ini kalau pembeliannya rutin ya, contohnya ATK, bahan baku dan lain sebagainya. Nah, kalau pembeliannya dilakukan secara tender atau lelang, ini karena project misalkan ya, maka di sini aturannya mengharuskan pembelian itu dilakukan dengan proses tender, terutama itu biasanya perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Dengan tendernya biasanya di atas 200 juta ya. Bisa kalian melihat aturannya di LKPS kalau nggak salah. LKPS tuh. Bisa di searching ya di internet coba. Kemudian barang atau jasa yang akan dibeli bukan merupakan barang atau jasa yang standar sehingga perusahaan memang belum memiliki supplier yang tetap. Maka dilakukan tender atau lelang. Berbeda dengan yang rutin tadi. Kemudian barang atau jasa tersebut memang memiliki spesifikasi yang kompleks yang tadi tidak dilakukan secara berulang-ulang. Jadi karena memang proyek selesai setelah itu gitu ya, maka dilakukanlah pembeliannya dengan sistemnya adalah tender atau lelang. Nah, langkah-langkahnya
Di sini sama ya, bagian yang membutuhkan barang nanti mendefinisikan apa saja barang-barang yang dibutuhkannya secara detail. Kemudian mengirimkan PR ya ke bagian pengadaan, di mana di sini kemudian PR itu purchase requisition ya. Jadi permintaan barangnya apa? Kemudian nanti bagian pengadaan mengajukan ya sesuai dengan spesifikasi waktu maupun jumlahnya. Nah, nanti kalau sudah oke, baru bagian pengadaan akan membuat request for quotation kepada suppliernya. Kemudian secara paralel nanti bagian pengadaan dan bagian yang membutuhkan barang juga akan menentukan bagaimana kriterianya nih dalam memilih supplier ini. Ya, mau mencari dari apa? Dari harganya berapa? Kemudian kualitasnya yang bagaimana? Ini ditentukan. Nah, untuk kasus tertentu di sini dijelaskan bahwa terkadang memang harus mengundang calon suppliernya ya. Jadi Ibu pernah menjadi peserta tender ya. Ibu juga pernah menjadi panitia di saat pengadaan barang. Jadi pernah ibu merasakan ya keduanya. Jadi pada saat ibu menjadi peserta tender, maka ibu harus melengkapi administrasi yang telah ditetapkan. Apa saja, misalkan ada surat izin pendirian usaha, kemudian rekening koran, kemudian nanti proposal yang harus kita buat sesuai dengan tender yang yang dibuka tadi apa nih, kaitannya dengan apa. Nah, itu harus kita sesuaikan. Kalau sebagai peserta waktu itu Ibu ya. Tapi kalau Ibu sebagai panitianya waktu itu, maka Ibu akan mengecek administrasinya. Malah tadi si calon supplier ini itu didatangkan gitu ya. Jadi pada saat proses pendaftaran, kalau dulu kan masih belum e-procurement ya. Jadi kita masukkan tuh ke dalam satu peti ya. Karena nggak boleh ketahuan, nggak boleh, ini kan harus sifatnya rahasia. Kita masukkan, kita tuliskan siapa saja pesertanya, kemudian kita simpan dokumennya itu, hati-hati. Pada satu saat, si supplier itu semua dipanggil, datang, ya. Kemudian kita bukakan tadi, kemudian kita lakukan proses pengecekan. Di situ ada yang gugur tuh, kenapa? Karena satu aja yang nggak sesuai ya administrasinya. Pak, boleh nggak saya nanti berikan waktu, nanti saya akan perbaiki. Nggak bisa seperti itu ya. Satu saja misalkan kita tidak sesuai, maka dianggap gagal atau gugur ya sistemnya. Nah, nanti kalau secara administrasi semua sudah terpenuhi, baru dilakukan proses penawaran harganya. Sesuai nggak gitu ya, si A berapa, si B berapa, si C berapa. Tapi kita sebagai panitia sudah tahu standarnya. Maka kalau barang kita seharga 5 juta, ada perusahaan yang menawarkan 5.250.000, oke, masih standar lah ya. Ada yang menawarkan sampai 6 juta, ya lah masih ada standarnya. Tapi kalau ada yang misalkan harganya menjadi 1 juta, nah ini juga nggak baik ya. Bukan berarti itu adalah yang terpilih karena harganya murah. Kita juga mesti curiga. Kenapa standar yang kita sudah tetapkan barangnya itu sudah kita buat harganya 5 juta, ini supplier malah memberikan tawarannya itu 1 juta. Nah, ini harus diwaspadai, bukannya senang. Malah bisa jadi gugur dari penawaran harga tersebut juga. Jadi nanti yang akan kita pilih tentunya yang mendekati supplier itu dengan harga standar yang sudah kita tentukan. Baru nanti diumumkan siapa pemenangnya ya. Nanti kalau sudah, baru kita tindak lanjuti dengan membuat kontrak, kemudian mengirim ya purchase ordernya, nanti disesuaikan, kemudian dilakukan pemantauan ya kiriman barangnya sampai nanti ke pembayaran. Nah, ini langkah-langkah atau proses dalam mengikuti tender. Nah, bagaimana kriteria pemilihan supplier? Ini banyak sekali kriterianya. Biasanya berdasarkan kriteria, ini ada yang menjadi kriterianya itu dari sisi kualitas
Ini saya lupa ini ya, apakah 3,5 ini berdasarkan standar skala 1:5 ya, di mana kualitas ini adalah kriteria utama dalam memilih, tapi biasanya yang utama itu dari sisi price ya, tapi di sini dari sisi price malah 2,8 nih. Biasanya harga dulu, kalau sudah harga kualitas ini berdasarkan kriteria itu pemilihannya ya secara umum. Kemudian bisa juga melihat dari delivery-nya, kemudian dari garansi dan klaim ya. Misalkan ada policy untuk garansi dan klaim, ini juga bisa menjadi nilai tambah juga ya. Wah, ini ada garansinya. Kalau nanti barangnya dalam keadaan pengiriman rusak, kita masih bisa ganti. Nah, ini menjadi kriteria juga nih. Dan lain sebagainya di sini. Ini kriteria dalam memilih supplier. Kemudian bagaimana tekniknya? Tekniknya itu salah satunya bisa menggunakan teknik AHP dalam memilih supplier. AHP ini singkatan dari Analytic Hierarchy Process. Nah, bagaimana prosesnya sendiri? Nanti kita akan menentukan kriteria pemilihan. Kita juga menentukan bobot masing-masing kriteria. Kemudian mengidentifikasi alternatif supplier yang akan dievaluasi, mengevaluasi masing-masing alternatif dengan kriteria, kemudian menghitung nilai bobot masing-masing supplier, kemudian mengurutkan supplier berdasarkan nilai bobot. Oke. Nah, kita akan latihan ya. Sebentar, saya stop share. Kita akan lihat ke sini. AHP ya. Oke, ini adalah salah satu metode yang biasa digunakan atau bisa digunakan dalam memilih keputusan multi kriteria atau multi objektif. Dikembangkan oleh Saati pada tahun 1971 ya. Metode ini sudah dipakai ya. Namun memang ada beberapa kelemahan dari metode ini. Kelemahannya apa? Di antaranya dia bersifat subjektivitas ya. Sehingga dalam pemilihan supplier nanti bisa jadi hasil pemilihannya itu kurang objektif. Nah, untuk itu nanti ada lagi pengembangannya. Salah satunya adalah dari AHP itu adalah ANP, Analytic Network Plan Process ya. Nanti kalian bisa belajar lah ya sendiri untuk ANP. Kita belajar dulu saat ini adalah metode AHP. Nah, ini metode AHP ini bisa diaplikasikan untuk berbagai persoalan ya. Untuk allocating resource ya. Kemudian employee evaluation, kemudian total quality management, kemudian selecting alternative, analytical planning, sampai dengan di sini supplier evaluation. Jadi bisa digunakan ya pemilihan supplier maupun evaluasi supplier. Nah, kita tentukan dulu yang pertama yang harus kalian ketahui adalah menentukan struktur hierarki. Struktur hierarki ini harus jelas dulu tujuannya kita apa, mau melakukan apa. Kalau sudah jelas tujuannya, baru tentukan kriterianya. Ya, karena setiap barang gitu ya, setiap produk itu kan pasti punya kriteria masing-masing ya. Secara umum iya, kita bisa melihat dari harga, kualitas, jadwal pengiriman dan lain sebagainya. Tapi kan pasti setiap barang tuh punya identifikasi khusus lah ya dalam yang kita perlukan untuk pemilihan supplier nanti. Nah, ini kita tentukan nih kriteria. Malah dari kriteria ini bisa dipilah lagi menjadi subkriteria, baru alternatifnya. Ini siapa saja yang yang kita nanti pilih alternatif ini. Nah, kemudian ini berbagai keuntungan ya, bisa dibaca ya. Nah, contohnya tujuannya saya akan memilih city car.
Ya, jadi mobil dalam kota lah. Bagaimana kriterianya? Saya melihat dari gaji seseorang. Ini akan menentukan dalam memilih mobil city car. Kemudian prestis. Prestis itu apa ya? Pengakuan lah ya. Jadi beda kan kalau kita membeli mobil misalkan apa ya? Mobil Zebra gitu ya. Zebra yang pick up dengan kita membeli BMW kan beda tuh prestisnya. Orang pakai mobil bak terbuka dengan mobil BMW kan akan beda penilaian orang. Nah itu yang dimaksud prestis itu. Kemudian saya memilih juga dari kebutuhannya ya, karena setiap orang itu ada yang hanya saya mengeluarkan uang itu cukuplah untuk kebutuhan dasar saja lah gitu ya. Jadi sandang, pangan, papan. Jadi kalau kendaraan juga ya kalau itu memang penting saya beli, kalau enggak ya sudah. Nah itu bisa jadi seperti itu keputusan dalam memilih kendaraan ya. Kemudian kenyamanan jelas ya, saya memilih kendaraan tersebut karena nyaman gitu ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan, kemudian besarnya deposito kita di bank, ini juga bisa memungkinkan orang yang nggak punya simpanan ya nggak berani untuk membeli mobil gitu ya. Berbeda dengan orang yang punya uang. Kemudian juga memilih city car ini kenapa? Karena melihat juga dari selain kenyamanan, bebas dari kekhawatiran. Oh, kenapa saya menggunakan ini? Karena ini kualitasnya bagus. Gini ya bisa diceritakan ya. Oke, baik. Nah, sekarang alternatifnya apa? Ini alternatif mobilnya. Ada yang memilih Jazz, ada yang memilih Sirion, ada yang memilih Picanto, Yaris, dan Swift. Nanti dari sini kita akan menghitung ya. Dan nanti akan terpilih tuh siapa yang akan menjadi alternatif sesuai dengan nilai tentunya ya, nilai yang telah kita tentukan. Jadi AHP ini juga bisa kita tentukan dalam memilih pacar ya nanti. Kalau kalian bimbang nih ya, di sininya judulnya adalah memilih pacar. Di sini dari cantik misalkan ya, kedua kriterianya apa kaya misalkan, yang ketiga pintar, bisa kalian tulis aja di sini ya, kriterianya tulis aja, nanti alternatifnya tulis namanya Dewi misalkan, terus Rini, kemudian Sarah dan lain sebagainya. Hitung tuh kalian pakai AHP, nanti keluar satu nama, nah nama itu mungkin yang terbaik buat kalian ya, bisa digunakan ya metode AHP ini. Oke, baik. Kemarin Ibu sudah memberi tugas ya ke 1B ya? Ada yang sudah selesai 1B? 1B, malah 2B, ada yang sudah selesai membuat struktur hierarki? Halo? 2B? Halo? Halo? 2B? Sabrina atau siapa? Perwakilan 2B, silakan. Ada yang sudah belum? Belum sepertinya, Bu. Oh, belum pada. Hah? Ada? Masih pada ngerjain mungkin, Bu. Oh, belum ada yang selesai. Oh, belum ada. Baik, kalau gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi ini kalau misalkan ya, kita akan menentukan contohnya di sini apa ya? Sebentar supaya kalian ini. Nah, ini. Kita ingin menentukan misalkan memilih pekerjaan. Saya ingin memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan, saya menentukan kriterianya ya. Yang pertama ini dari riset ya. Dari riset ini kira-kira kalau memilih pekerjaan itu nanti jenisnya itu bagaimana sih ya? Dari hasil riset, dari hasil pertumbuhan perusahaannya, bagus nggak sih pertumbuhan perusahaannya itu? Tunjangannya itu bagus nggak sih? Tunjangan yang diberikan perusahaannya? Rekan kerjanya baik-baik nggak ya di sana?
lokasinya jauh nggak ya dari tempat kita, reputasi kerjanya itu bagus nggak sih tempat kerja itu. Nah ini ada berbagai macam kriteria kita dalam memilih sebuah pekerjaan ya. Dan nanti kita tentukan pekerjaannya di sini adalah A, B, dan C ya. Alternatifnya A, B, dan C. Jadi kalau saya mau menentukan juga supplier, saya mau menentukan supplier. Dari mana kriterianya? 1, dari sisi harga. 2, dari sisi kualitas. 3, dari sisi delivery ya, jadwal pengiriman. 4, misalkan dari sisi apa ya? Apalagi ya, misalkan harga, kualitas, jadwal pengiriman, fleksibilitas, misalkan fleksibilitas perusahaannya. Kemudian dari lokasi bisa jadi ya. Kemudian reputasi kerja. Nah, ini kita tentukan dulu kriteria ini. Nah, baru dituliskan suppliernya A misalkan PT Sinarmas, B misalkan PT apa, C PT apa. Ya. Jadi kita akan memilih supplier, ini misalkan ya, memilih suppliernya apa? Memilih supplier misalkan untuk apa misalkan ya? Memilih supplier untuk perusahaan transportasi misalkan. Coba kriterianya kira-kira apa menurut kalian kalau memilih supplier perusahaan transportasi? Coba. Mana KM 2A. KM 2A coba Hendra. Kalau memilih supplier transportasi, Hendra, kira-kira kriterianya apa, Hendra? Apa, Hen? Hendra itu mau mengirim barang ke satu tempat. Nah, kalau mau ngirim barang ke satu tempat, ya kebetulan Hendra tuh di sini truk yang punya Hendra tuh semua udah dipakai nih, udah dipakai semuanya. Padahal saat itu customer itu sudah ada yang mau mengirimkan barangnya itu ke satu tempat. Nah Hendra itu sudah oke, nanti saya akan tangani ini Bapak kaitannya dengan proyek Bapak. Nah berarti kan Hendra harus memilih nih vendor ya, yang nantinya bisa kerjasama dengan Hendra untuk memilih moda transportasinya ya. Nah nanti kriteria yang diperlukan untuk memilih moda transportasi itu Hendra akan memilih kriterianya apa? Ya. Apa? Wah, coba Pak Endra. Ya. Yang Endra, kamu pakai dua apa namanya? Kok suaranya menggema? Ini hujan Bu. Hah? Lagi hujan di sini. Oh. Gemma. Iya, menggema. Oke, baik. Sekali lagi Hendra. Sekali lagi ya Hen ya. Hendra punya perusahaan transport. Bayangkan Hendra, bayangkan dulu aja kamu didoain nih sama ibu. Kamu punya perusahaan transportasi di mana kamu menangani beberapa customer. Ya. Nah, untuk satu jadwal tertentu kamu ngecek ternyata kendaraannya itu habis nih. Ya, semuanya terpakai. Nah, berarti kan Hendra harus bisa menghubungi vendor nih yang bisa kerjasama dengan Hendra, ya, yang bisa nantinya Hendra pilih mengakomodir sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, dalam pemilihan vendor untuk transportasi tadi akan memilih kriterianya apa Hendra? 1 bisa didasarkan pada harga tuh Hendra, kan pasti kamu mah harganya ingin yang murah, cari vendor teh kan? Harga tentunya yang pertama itu pasti harga.
carilah vendor nanti yang harganya itu bisa murah lah gitu ya, sehingga kamu juga untung gitu kan. Nah, kriteria yang kedua apa kira-kira? Subsidi apa ya Bu? Subsidi BBM gitu, iya nggak sih Bu? Subsidi BBM. Enggak. Bukan ya Bu? Bukan. Hah? Keamanan. Nah, keamanan. Betul, kriteria juga keamanan. Jadi, kita akan memilih vendor yang bisa memastikan bahwa keamanan customer kita, barang itu bisa barang sampai dalam keadaan kondisi yang tidak rusak dan tidak hilang. Betul, keamanan bisa menjadi kriteria kedua. Oke, berikutnya. Kriterianya apalagi? Harga, keamanan, terus. Pelayanannya Bu. Itu Sultan ya? Iya Bu. Oke, Sultan, betul. Pelayanan ya. Jadi pelayanan di sini servisnya itu seperti apa? Ya, ada misalkan layanannya itu bisa jadi tepat waktu ya. Nah, ini menjadi kriteria juga kan? Karena kalau kita menggunakan jasa layanan jasa, apalagi transportasi, yang menjadi kriteria juga dari sisi ketepatan waktunya ya. Jadi pelayanannya, dari kualitas pelayanannya nih. Oke. Berikutnya. Apalagi kriterianya. Kalau transportasi. Kapasitas Bu. Nah, kapasitas, pintar. Kapasitas kendaraannya. Kan tadi customer Hendra tuh udah jelas. Misalkan dia butuh mengirimkan barang sekian ton. Jadi truknya juga harus ditentukan ya. Ternyata truknya hanya jenis engkel yang dia misalkan kurang kapasitasnya ya dengan yang akan dikirimkan nanti barangnya nggak bisa. Jadi harus menyesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang dipunyai oleh vendor tersebut. Oke, betul. Terus? Ongkos perjalanan. Ongkos tadi berarti cost. Yang pertama tadi biaya. Masuknya ke biaya. Oh iya, benar. Reputasi dari nama perusahaan itu Bu. Bisa reputasi juga ya, reputasi, branding itu juga bisa mempengaruhi karena mode of the mood ya. Jadi kalau kata orang-orang jangan di situ, itu perusahaannya jelek, pelayanannya jelek. Nah ini akan mempengaruhi juga kita memilih vendor. Oke ya, jadi udah paham ya ini ya untuk menentukan kriteria ya. Nah barulah nanti si alternatif tag kita sebutkan. Misalkan PT Husa Persada, yang kedua PT Maju Jaya, yang ketiganya PT apa gitu. Nah, baru kita sudah bisa menentukan di sini struktur hierarki. Sampai sini ada yang masih bingung untuk membuat struktur hierarki? Sudah mulai paham sekarang? Sudah? Sudah? Sudah Bu, aman Bu. Baik, aman ya. Oke. Nanti kalian bisa searching di Scholar ya, Google Scholar. Dari Scholar itu kalian klik, tulis di situnya penentuan supplier penentuan supplier layanan logistik misalkan ya, atau penentuan supplier tracking bisa seperti itu ya, menggunakan metode AHP. Nah itu udah langsung bisa keluar itu. Banyak nanti contoh-contoh dari artikel-artikel yang bisa kalian baca bagaimana menentukan pemilihan supplier menggunakan metode AHP ya. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke sini ya. Jadi kita akan melakukan penilaian di sini, menetapkan prioritas. Ya. Jadi langkah-langkahnya itu setelah kita menentukan struktur hierarki, kita akan menentukan matrik perbandingan berpasangan. Kemudian kita akan menggali preferensi para pakar ya. Nanti kita akan menuangkan dalam matriks perbandingan berpasangan. Kemudian kita akan menentukan di sini matriks data mentah. Kemudian menjadikan matriks data mentah ini menjadi data normal.
Kemudian kita lakukan proses normalisasi. Setelah itu melakukan uji konsistensi, menghitung lambda max, menghitung konsistensi indeks, dan menghitung konsistensi rasio. Caranya, ya. Yang pertama, si kriteria tadi masukkan ke sini semuanya. A1 tadi kriterianya apa? A2, A3, A4, A5. Nah, kita bikin nih. Di sini A1 dengan A1 berarti kalau di sininya kriteria tadi adalah dari sisi harga, ini harga ke bawahnya. Yang kedua A2 tadi misalkan pelayanan. Yang ketiga dari kapasitas. Tulis di sini ya kriteria. Nah, kalau kalian sudah menentukan matriks perbandingan berpasangan, baru kita akan melakukan penilaian ya kepada pakar. Nah, ini yang dimaksud dengan subjektivitas itu maksud Ibu. Jadi nanti si pakar yang akan memberi nilai. Nah, ini kan bisa jadi objektif, bisa jadi subjektif. Kenapa? Contoh, Sultan itu yang akan mencari atau bagian pengadaan. Kebetulan temannya Azizul deket banget sama Sultan, kata Azizul tuh. Sultan, pokoknya nanti kamu pas menghitung ini karena dia teman dekat saya, udahlah saya gede-gedein aja nilainya supaya dia menang. Nah, ini yang menjadi tidak objektif gitu karena berdasarkan ada ini ya subjektif seseorang karena kedekatan tadi Sultan dengan Azizul. Makanya nilainya dibagus-bagusin. Padahal mungkin saja Hendra melihat Azizul mah nggak bagus gitu ya. Makanya ngasih nilainya kecil-kecil kalau Hendra. Bisa jadi seperti itu. Ini maksudnya subjektivitas itu ya. Oke, baik. Nah, untuk menilainya, kalau dia angka 1, berarti kedua elemen ini sama pentingnya. Ya. Kalau nilainya 3, elemen yang 1 sedikit lebih penting dibanding yang lain. Ya. Kalau nilainya 5, elemen yang 1 itu esensial, sangat penting dibandingkan dengan elemen lainnya. Kalau nilainya 7, tentunya satu elemen ini jauh lebih penting. Jadi betul-betul lah gitu ya daripada nomor 5. Apalagi kalau nilainya 9, mutlak ini tuh ya. Mutlak lebih penting dibandingkan dengan elemen lainnya. Kalau nilainya antara 2, 4, 6, 8, ini menjadi nilai-nilai antara ya di antara dua perbandingan yang berdekatan. Jadi antaranya. Jadi kalau misalnya nilainya 8, 8 itu berarti di antara lebih penting dengan mutlak lebih penting. Kalau nilainya 2 berarti sama penting di antara sama penting dengan 1 lebih penting dibanding dengan yang lain. Ya. Bisa memahami untuk penilaiannya? Oke, langsung aja ya. Nah, ini contohnya aja sih ya. Contohnya aja yang ini gitu. Tapi nanti kalian bisa mendeskripsikan tadi memilih vendor tracking, nanti kriterianya apa, tadi sudah disebutkan, siapa alternatifnya ya. Oke, caranya. Jadi di sini yang pertama itu melihat dari sisi riset ya. Dari sisi riset, di sini jadi kalau riset ketemu dengan riset kasih nilainya 1 ya. Kemudian melihat dari kriteria yang kedua pertumbuhan dengan pertumbuhan nilainya 1. Jadi dia diagonal ini semua nilainya 1 sampai ke bawah. Nah, ini kalau kita melihat misalkan apa ini riset dengan apa pertumbuhan ya, riset dengan pertumbuhan. Nilainya 1 itu berarti sama pentingnya. Nih, tarik nah ini. Kedua elemen itu sama pentingnya. Kemudian riset dengan tunjangan ini juga nilainya 1. Berarti sama pentingnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan riset
dengan apa yang ketiga tadi? Rekan kerja nilainya 4. Ini kan 4 itu berarti 4/1. Berarti nilai 4 itu apa tadi? Ini tuh 4 itu kan berarti di antara satu sedikit lebih penting. Kalau ini esensial. Nah, ini di antaranya ya. Nilainya di antaranya. Jadi perbandingannya bahwa apa ini namanya tuh yang keempat itu rekan kerja itu ini lebih penting gitu ya, lebih esensial dibanding dengan riset. Nah, ini kalau 4. Tapi kalau setengah nilainya gimana? Setengah ini kan berarti tunjangan dengan pertumbuhan. Kalau setengah berarti gimana? Mana yang lebih penting? Tunjangan atau pertumbuhan kalau setengah nilainya? Mana yang lebih penting? Pertumbuhan. Tunjangan dengan berarti kita membandingkan pertumbuhan ini lebih penting daripada tunjangan. Makanya nilainya setengah, betul. Bisa dipahami? Untuk penentuan ini. Nah, ini Bu, ini siapa yang menentukan nilai ini? Yang menentukan nilai ini adalah expert. Tapi kita yang memandu si expert itu. Jadi kita harus pandu. Jadi misalkan expert yang bagian untuk memilih apa tadi tracking ya, bagian pengadaan. Tentu dia akan yang mengisi untuk penentuan supplier ini salah satunya adalah dari bagian transportasinya sendiri. Saya akan memilih dari vendor-vendor tadi, saya pakai misalkan Hendra itu punya, kan Hendra yang pemiliknya nih, kemudian punya bawahan misalkan Farhan misalkan. Nah Farhan inilah yang bisa menjadi salah satu yang menilai untuk vendor karena dia di bagian transportasi, manajernya bagian transportasi. Nah itu salah satunya yang akan membuat penilaian ini. Nanti dipandu tuh oleh kita. Kira-kira riset dengan pertumbuhan mana gitu ya? Atau di sininya kita tentukan misalkan price, harga dengan keamanan mana yang lebih penting? Nah, ini contoh misalkan. Contohnya misalkan di sini harga ya, di sini harga. Kemudian di sini dari pelayanan. Sorry ya. Di sini dari keamanan. Ini harga, ini pelayanan, ini keamanan. Oke. Saya tanya Azizul. Ada Azizul? Halo Azizul? Azizul? Sultan aja. Sultan ada Sultan? Ada Bu. Ada. Sultan, kalau Ibu menuliskan gini Sultan. 1/4 di sini. Nah, gimana Sultan membacanya? Harga dengan keamanan nilainya 1/4. Artinya apa Sultan? Artinya harga 1/4 itu kan 0,25 ya Bu. Iya desimal. Bisa didesimalkan, bisa pecahan juga. Artinya apa? Mana yang lebih penting itu aja sih. Mana yang lebih penting? Sultan, harga atau keamanan kalau nilainya 1/4? Keamanannya Ibu. Keamanannya. Betul. Keamanannya. Berbeda kalau misalkan nilainya di sini adalah 4. Nah. Kalau 4 berarti harga dengan keamanan mana yang lebih penting? Harga Bu. Harga. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Nanti kalian mencoba ya, mencoba latihan. Jadi kalian
searching saja ya, kalau kalian bingung menentukan struktur hierarki, kalian searching saja. Jadi masing-masing orang Ibu tugaskan untuk mencari artikel ya, untuk pemilihan vendor ya, pemilihan vendor kalau bisa yang layanan jasa logistik ya, apapun itu pokoknya yang kaitannya dengan logistik, mencari vendor kaitannya dengan logistik, itu nanti lihat sama kalian bagaimana kriterianya ya, kemudian bagaimana menentukan nilai dari matriks perbandingan berpasangannya. Ini nilai ininya nih. Nilai ininya nanti kalian lihat tabelnya. Nah, ya, kalian lihat. Nanti kalian kerjakan di Excel kalian sendiri. Kalian kerjakan di Excel kalian sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah habis ya. Ibu masih ada waktunya ini? Masih Bu. Masih? Oke, kalau masih. Bu, saya izin bertanya Bu. Ya sok, silakan. Ini berarti ngikutin ini kan Bu, fokusnya ke risk, apa ini pertumbuhan, tunjangan gitu Bu, apa lain lagi Bu? Lain lagi, lain lagi aja. Lain lagi aja. Lain lagi. Kalian lihat dari Google Scholar ya, untuk menentukan kriterianya ya. Kemudian untuk yang ininya silakan anggap kalian adalah expertnya, buat sendiri ininya di Excel. Ya, ini 1, ini 1/4, ini setengah gitu ya. Kalian ini sendiri buat sendiri. Jadi untuk kriterianya silakan ininya melihat supaya nggak bingung dari artikel. Nah, untuk untuk mengisi angka-angkanya, kalian yang mengisi sendiri ini. Ya, kalian mengisi sendiri. Kemudian anggap kalian itu sebagai expertnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Oke. Ibu lanjutkan. Masih ada waktunya? Masih Bu. Masih betul tadi sampai 16.30 ya KM ya? KM sampai 16.30 atau 17 tadi lupa Ibu. Coba absennya dilihat dari absen, udah pada absen belum? Udah ya. Udah absen? Udah ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menentukan normalisasi matriks ya. Kalau masih ada waktunya saya maju terus ini ya. Nanti kalian juga kerjakan lagi berikutnya, normalisasi metrik. Normalisasi metrik ini nanti tentukan ya. Yang pertama adalah, kan ini sudah kita ketahui ya, angka-angka ini kalian sudah tentukan. Kemudian kalian totalkan masing-masing. Oke? Setelah ditotalkan oleh kalian, kemudian dibagi normalisasi ini 0,16 itu dari 1 dibagi 6,25. Coba dicek, betul nggak 0,16? Coba, betul nggak? 1 dibagi 6,25. Betul ya, 0,16 ya? Nggak kedengeran atau Ibu gimana ini? Ya betul Bu. 0,16. Betul Bu. Oke, baik. Ini kerjain semuanya sama kalian, ya. Jadi nanti 1 dibagi ini, 1 dibagi ini. Ini pakai ini. Nah, ini dibagi ini. Ini ya juga dibagi ini. Ini juga nanti dibagi ini. Ini dibagi ini. Semuanya dibagi dengan totalnya. Oke? Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut.
Setelah itu, bentar. Sebentar. Baik. Nah, setelah kalian menentukan normalisasi metrik, nanti hasilnya di sini, hasilnya itu harus 1 nilainya. Ya. Ini harus 1. Jadi kalian jumlahkan ke pinggir sini. Namanya rata di sini. Jadi 0,16 tambah 0,17 tambah 0,153 ini kemudian ditotalkan ya, setelah ditotalkan dibagi 1 2 3 4 5 6. Hasilnya adalah sekian. Coba dicek. 0,16 ditambah 0,17 ditambah 0,153 ditambah 0,2 ditambah 0,107 ditambah salah. Hasilnya 0,948 ya, dibagi 1 2 3 4 5 6 bagi 6 dibagi 6. Salah 0,948 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6, betul. Dibagi 6. 0,158. Oke, bisa sampai sini? Harus 1 ya. Jadi nanti untuk desimalnya kalian sesuaikan, pokoknya hasilnya di sini totalnya harus 1 normalisasi metriknya. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ini yang lainnya awas ya. Diperhatikan nih. Kalau enggak 1 salah ya, Bu ya? Salah, harus 1 pokoknya. Makanya dibuat desimalnya ini apakah dikeataskan atau diturunkan. Pokoknya harus hasilnya 1 aja, normalisasi itu. Ya. Bu mau 2 angka di belakang koma boleh, 3 angka boleh, 4 angka boleh. Silakan aja desimalnya ya. Nah, selanjutnya kita menghitung alternatif terhadap kriteria. Nah, alternatif terhadap kriteria nanti kalian juga bisa anggap kalian itu ekspor gitu ya. Jadi kalau tadi Hendra adalah pemiliknya, maka manajer transportasinya itu misalkan tadi Farhan. Nah, Farhan ini juga menilai alternatif terhadap kriteria. Tadi kriterianya ada berapa? Ada 6. Jadi kalian menghitungnya itu atau membuat penilaian untuk 6 kriteria dari alternatifnya. Gimana Bu maksudnya? Yang pertama kan riset, yang kedua pertumbuhan ini, yang ketiga tunjangan, ini harusnya 3 ya, tunjangan. Ini nomor 4 rekan kerja, kelima lokasi, keenam reputasi. Nah kalau kalian nanti misalkan yang pertama itu adalah harga, yang keduanya tadi pelayanan, yang ketiga keamanan, yang keempat kapasitas, yang kelima reputasi, yang keenam misalkan apa? Ini kriteria, ya kriterianya. Nah kemudian kalian kan harus menilai ini. Kira-kira ini untuk PT Maju Jaya misalkan ya. A ini PT Maju Jaya, B ini misalkan PT apa lagi atau ya? Atau PT A, B dan C aja ya. Ini juga PT A, B dan C. Nah, kalau nilainya 1/4 gimana Sultan?
Sultan. Nilainya 1/4 gimana Sultan? Artinya? Ya Ibu. Nilainya 1/4 jadi gimana? Artinya, mana yang lebih penting? Perusahaan A atau perusahaan B kalau nilainya 1/4? Lebih bagus mana? Perusahaan A atau perusahaan B kalau nilainya 1/4? Ya Bu. Oh jadi A. Kalau 4/1? Oh iya B Bu. B. Kalau nilainya 4 ya, itu baru perusahaan A yang bagus. Kalau 1/4 berarti perusahaan B. Jadi kita melihat riset ya, atau kita melihat harga, ini supaya nggak bingung lah. Ibu tulis di sininya, bukan riset ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi harga, maka perbandingan antara perusahaan A dan B ini 1/4, mungkin saja harga yang di B ini bisa jadi lebih murah. Makanya A dibanding B, nilainya B yang lebih baik ya. Kenapa? Karena ini bisa jadi lebih murah. Nah, yang C juga 1/2, berarti ini yang lebih penting mana, A atau C? Yang lebih baiknya harganya itu di A atau di C kalau dia nilainya 1/2? C, Ibu. C berarti betul. C ya. Nah, ini buat nanti sama kalian. Buat oleh kalian, silakan nilainya bisa ditentukan sendiri untuk setiap kriteria. Oke. Setelah itu buat normalisasinya juga. Normalisasinya nanti sama 1 dibagi 7, 0,143. Kemudian 4 dibagi 7, 0,5. 2 dibagi 7, 0,2. Ini juga sama, 1/4 dibagi 1,58, hasilnya sekian. Nanti di total, setelah total dibagi, rata-rata dijumlahkan harus 1. Oke, sampai sini dulu aja lah. Kerjakan dulu masing-masing. Bukan per kelompok, ini kerjakan masing-masing. Ya, nanti Ibu cek. Kalau kelas 2A berarti besok ya, Ibu cek ya. 2B mau masuk lagi nggak besok? Atau ada kelas? Halo? Jam berapa Bu? 2A besok jam berapa Hendra? Ibu masuk lagi? Biasanya jam... Bu, siang. Nah, 1:30 kan? Ada matkul Bu, jam 1 sampai... berarti 2B nggak bisa ya? Iya Ibu. Oke, baik. Baik, kalau gitu nanti 2B mungkin kelas yang hari Senin saja, sedangkan 2A bisa besok Ibu cek ya untuk penentuannya sampai dengan normalisasi matrik dulu. Oke? Bu, maaf Bu. Silakan. Kayaknya saya belum di absen deh Bu. Apa? Ini 2A, 2B? 2B Bu. 2B, 2B memang belum. 2B itu nanti KM-nya, ininya PJ, yang jadi ini ke ibunya. Nanti akan ini masuk semua enggak? Coba tadi Sabrina siapa? KM-nya sih Sabrina Bu. Mana Sabrina masuk semua enggak 2B? Coba dicek. Coba tolong dicek atau masuk semua enggak? Ibu mau buatin nih yang 2B absennya. Karena 2B itu kemarin harusnya. Yang waktu hari Seninnya absen enggak kalian? Harus saya lihat kehadiran. Absen Bu hari Selasa doang Bu. Tanggal 22 Mei itu 22 Mei itu hari Selasa. Iya, tanggal 22 Mei. Hari Selasa. Hari Senin sore itu Bu.
22 Mei itu hari Senin. Oh iya, hari Senin. Oke. Berarti yang hari Rabunya ya. Rabunya itu Ibu harusnya jam berapa? Jam 11 Bu. Tadi dulu. Tanggal 23 ya. Rabu itu tanggal 23. Tanggal 23 Mei 2023 jam 11 Bu. jam 9. Jam berapa? 11:05. 11 lewat 05 sampai jam Sampai jam 13.35. 13.35. Oke. Itu sebenarnya kepotong istirahat sih Bu. Oh, kepotong istirahat benar ini. Kepotong istirahat betul. Oke, ini masuk semua enggak? Coba hari ini cek. Masuk semua? Kelas 2B. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, oke. Kalau masuk semua. Ya, baik. Sama, tapi dikerjakan tugasnya juga ya. 2B juga ya. Mohon dikerjakan. Walaupun Berarti yang di e-learningnya belum ya Bu ya? udah ini sama Ibu udah selesai. Oh. Kan dianggap tanggal yang kemarin kalian mah, bukan sekarang. Sekarang mah yang 2A. 2A yang absen sendiri. Kalian mah dianggap kemarin udah Ibu absenkan tuh, boleh dicek di itu. Di e-learningnya. Ya. Oke. Monday, Tuesday. Harusnya Wednesday ya. 24 ya harusnya ya. Salah. 24 ya harusnya ya. Iya betul Bu, 4. Iya, sebentar. Salah. Berarti gimana ini editnya ya? Baik. Berarti bagaimana ini editnya? Ibu hapus dulu lah. Pentingnya. Berarti 22 harusnya Wednesday. Wednesday itu hari Rabu tanggal 23. Add dulu, kemudian ininya 23. Oke, jam 11.05 sampai jam 13.35. Oke, baik. Ya, udah. Loh, kok jadi 23? 24 ya? 24? Tanya Bu, 24. Yang Rabu itu tanggal berapa? 24 kan? Iya Bu, tanggal 24. Salah lagi. Aduh, 22 Monday. Harusnya ininya 24. Nah, oke, siap. Eh, 13.35. Oke. Udah 22 sama 24. Oke, coba dicek. 2B aman ya? Absennya ya, udah ya. Oke, dikerjakan dulu sampai dengan norma. Oke, siap. Oke, siap. Oke, ya. Baik, dikerjakan dulu ya. Sampai dengan normalisasi metrik. Nanti kita lanjutkan besok ya pertemuannya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.